Selamat malam semuanya. Perkenalkan, sebelumnya saya Saldi Anzami Situadi selaku moderator pada malam hari ini. Eh, Buat teman-teman yang berada pada Zoom malam hari ini yang sudah mengikuti kelas UKOM periode Maret sampai April. Nah, kita ini ada promo buat teman-teman yang udah ikut kelas Maret April ini buat untuk yang pengen lanjut mengikuti kelas Mei sampai Juni akan mendapatkan harga spesial sebesar 199.000 saja. Promo ini hanya buat 50 peserta. Daftar lewat WA Bung Mimin 0813 8080 5402. Nah, kelas persiapan UKM keperawatan dari periodenya ini dari 6 Mei sampai 21 Juni 2024. Maksimal pendaftaran 6 Mei pukul 18.00. 18 pertemuan, bahas 10 soal per pertemuan dengan cepat dan tepat, 8 kali tryout, total 720 soal prediksi, quiz harian 180 soal, bonus e-book, materi dan soal latihan hukum, pre-recording Zoom kelas 18 pertemuan, sertifikat kelas hukum. Nah, baik, pada sesi malam hari ini yang akan menjelaskan soal-soal yaitu Nas Ahmad Zainal Abidin, SKEP, MKes. Beliau ini berpendidikan Magister Kesehatan di Stikes Surya Mitra Husada Kediri. Saat ini beliau menjadi dosen keperawatan di Istek Husada Bojonegoro. Nah, peraturan kelas, nama peserta harus sesuai dengan yang tertera pada saat pendaftaran. Selanjutnya, setiap peserta hanya boleh menggunakan satu akun. Peserta dapat bertanya melalui kolom chat dengan menggunakan format nama, institusi, dan pertanyaan. Pengajar akan menjawab Q&A secara langsung atau melalui WA Group, tergantung preferensi pengajar. Peserta dihimbau untuk menjawab soal-soal yang dibahas sebagai sarana latihan. Dan ingat 3D, disiplin waktu, dipahami materi, dan dihayati kemuliaan profesimu. Semangat ya sobat, karena bangsa kita butuh perawat dan bidan hebat sepertimu. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, dipersilahkan kepada Bapak Nurse Ahmad Zainal Abidin untuk menyampaikan soal-soalnya. Terima kasih. Mohon maaf semuanya, apakah suara saya terdengar? Selamat malam.
semuanya. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Valian Zamis Dodi, selaku moderator pada malam hari ini. Pada malam hari ini yang akan menyampaikan materi adalah Bapak Nars Ahmad Zainal Abidin. Halo Kak, Halo, iya Pak? Halo Pak? halo, Halo, suaranya terdengar? Halo, halo Pak? Sudah terdengar? baik bisa dimulai nggak? Iya Pak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik di sini kita akan sharing terkait dengan persiapan UKM bulan Juni ya untuk teman-teman semuanya. Sambil menunggu teman-teman yang lain nanti bisa gabung di Zoom meeting. Jadi nanti kita akan sharing materi dulu terkait dengan keilmuan keperawatan gerontik. Oke, saya share screen dulu. Apakah sudah masuk share screen-nya? Sudah Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi di sini nanti untuk keperawatan gerontik, di sini ada beberapa yang harus diperhatikan oleh teman-teman sahabat bimbel harapan ya, yaitu terkait dengan nanti yang muncul itu lebih ke etik itu juga banyak setiap departemen yaitu bagaimana kemampuan kita melakukan pendiagnosisan dan juga bagaimana memberikan intervensi terapi yang dibutuhkan oleh lansia. Mohon maaf ya, suaranya agak sedikit habis flu kemarin. Jadi di sini kita akan sharing terlebih dahulu tentang saya. Jadi di sini nanti yang harus diperhatikan adalah konsep apa saja yang mempunyai persentase muncul lebih tinggi di keperawatan gerontik. Jadi di sini kita ada bahan kajian yang harus dicermati oleh semuanya, yaitu tentang bagaimana konsep dasar keperawatan lansia. Di sini ada banyak sekali yang harus ditelaah, termasuk bagaimana konsep perubahan fisik pada lansia, kemudian konsep bagaimana perubahan psikologis dan lain sebagainya, itu masih pada konsep dasar keperawatan lansia itu sangat dibutuhkan sekali. Termasuk bagaimana eh, tentang kebijakan-kebijakan kesehatan yang nanti akan didapatkan lansia terkait dengan program-program kesehatan di usia lanjut. Selanjutnya, sub pokok yang kedua yaitu tentang peran perawat dalam pelayanan kesehatan lansia. Tentu kita sebagai nakes yang sangat erat berdampingan dengan para pasien-pasien kita, pada siapa yang akan menjadi sasaran pelayanan kita, kita adalah salah satu nakes yang paling sering berinteraksi dengan mereka sehingga role model peran yang kita harus sampaikan, yang harus kita nanti contohkan, harus benar-benar nanti mencerminkan kita itu adalah nakes yang diinginkan oleh mereka. Seperti itu. Kemudian, yang ketiga adalah tentang bagaimana pendidikan kesehatan lansia. Nah, di sini nanti program-program pembangunan kesehatan lansia ada di dalamnya. Nanti kita ulas singkat ya di selanjutnya. Kemudian inti dari sebuah pelayanan kesehatan yaitu adalah asuhan keperawatan di lansia tersebut, meliputi dari bagaimana kita melakukan pengkajian mulai dari visi, kemudian kemampuan kognitif, kemampuan psikologis, kemampuan nanti terkait dengan stres yang dialami dan lain sebagainya. Dan tak lupa bagaimana konsep etika legal pelayanan keperawatan yang akan kita berikan pada mereka. Nah, ini untuk konsep dasar keperawatan lansia yaitu meliputi konsep keperawatan lansia itu sendiri. Itu juga nanti harus dipertimbangkan oleh teman-teman semuanya. Memang ini jarang sekali muncul, tapi akan nanti juga punya peluang karena ini merupakan konsep dasar termasuk teori-teori penuaan dan lain sebagainya juga ada di dalamnya. Kemudian
batas tipe lansia dan juga teori penuaan perubahan fungsi tubuh ada di dalamnya, sifat dan ruang lingkup pelayanan keperawatan lansia itu meliputi apa saja, sehingga nanti jangan sampai nanti ada wewenang yang itu di luar kita laksanakan, sehingga nanti fungsi untuk interdependen, dependen, ya, independen dan lain sebagainya itu jangan sampai nanti disalah tempatkan. Kemudian masalah kesehatan lansia dan juga perubahan lansia itu sendiri, dan nanti bagaimana kebijakan kesehatan yang akan lansia dapatkan. Nah, di sini hal yang mendasar paling sering muncul nanti di UKOM adalah tentang perubahan fisik pada lansia yang akan dialami terkait dengan sistem pernafasan, pendengaran, penglihatan, indera, pembau, dan juga peraba, sampai bagaimana adanya perubahan atau penurunan sistem reproduksi dan kegiatan seksual. Itu walaupun tidak semua lansia juga akan mengalami penurunan atau perubahan secara total ya, karena di usia-usia tertentu juga masih ada yang khususnya untuk lansia sistem reproduksi yang bisa terbilang masih sepadan dengan orang-orang dewasa. Itu karena tergantung bagaimana kita kembali ke masa lampaunya aktivitas yang diinvestasikan sebelum masuk masa usia lansia tadi. Kemudian peran perawat pelayanan kesehatan lansia. Nah, di sini meliputi lingkup peran dan juga fungsi pelayanan keperawatan, pelayanan kesehatan yang terintegrasi, artinya kita juga harus bisa melihat siapa saja yang bisa kita ajak berkolaborasi untuk pengembangan program kesehatan lansia. Selanjutnya sifat dan juga ruang lingkup pelayanan keperawatan lansia. Nah, ini lingkupnya apa? Nah, ini nanti ada beberapa item yang harus diperhatikan, apakah di masyarakat, apakah di panti, ataukah kelompok-kelompok sosial lansia. Dan jangan sampai kita juga tidak memperhatikan tren isu pelayanan keperawatan lansia. Karena sesuai dengan kondisi dinamika kesehatan lansia, sangat penting sekali, termasuk bagaimana bentuk EBP, ya di sini di sampingnya ya EBP, yang semakin berjalannya waktu ada banyak temuan yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kesehatan usia lanjut seperti itu. Nah, di sini ya peran yang paling mendasar yang harus benar-benar diperhatikan oleh teman-teman semuanya yaitu sebagai caregiver. Ini adalah salah satu peran utama ya, karena kita sebagai nakes pasti akan memberikan asuhan keperawatan. Kemudian sebagai edukator, ingat untuk edukator ini kita dalam implementasiannya jangan sampai nanti kita seperti menggurui lansia, karena secara usia pun kita masih jauh, sehingga kita sebagai teman curhat atau apa yang sifatnya edukatif. Gitu. Kemudian motivator ini dalam konteksnya memang tidak mudah karena untuk bagaimana menstimulasi lansia bisa lebih aware ya, lebih positif dalam kasus. Kemudian sebagai advokator, Gintung ya dan juga konselor, penting sekali untuk kesemuanya ini kita cermati agar nanti dalam pelaksanaan kita memberikan asuhan pada lansia benar-benar bisa kita terapkan dengan baik. Kemudian untuk yang aspek pendidikan kesehatan lansia meliputi konsep pendidikan kesehatan lansia itu sendiri, bagaimana strategi pendidikan kesehatan di usia lansia, kemudian promosi edukasi kesehatan lansia, dan membutuhkan kelompok pendidikan kesehatan lansia. Karena kita melakukan edukasi atau pendidikan itu ada yang individual, ada yang kelompok, sehingga nanti bagaimana efektivitas tujuan dari pertanyaan yang kita sampaikan benar-benar diterima dengan baik dan juga bisa lebih relevan diaplikasikan oleh lansia itu sendiri. Nah, ini ya untuk bagaimana mewujudkan lansia smart, sehat, mandiri, aktif, dan juga produktif itu betul-betul membutuhkan sinergisitas semua pihak. Ya, bukan hanya nakes, tapi semua pihak, keluarga, masyarakat, ya, birokrasi pemerintah dan lain sebagainya, dan lansia itu sendiri agar nanti program visi misi lansia sehat smart ini bisa terwujud dengan baik. Karena untuk membujuk lansia agar bisa rutin ke posyandu lansia itu juga tidak mudah. Karena mereka beranggapan ya kegiatannya hanya itu saja, yaitu cek darah, tensi, dan lain sebagainya. Padahal masih ada aktivitas yang lain yang perlu kita kemas ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda untuk bisa menarik minat ataupun semangat daerah yang
ada pada lansia untuk mengikuti program-program tersebut sehingga tidak bersifat monoton seperti itu. Kemudian untuk ASKUP sendiri ya, ini sudah jelas mulai meliputi pengkajian yang komprehensif, bagaimana kemampuan kita melakukan analisis data sehingga terbelah diagnosis, bagaimana perumusan perlu dicermati adalah bagaimana pendiagnosisan, yaitu 80% data mayor harus kita benar-benar kunci di situ agar diagnosa yang akan kita tentukan representatif. Kemudian untuk perumusan, jangan lupa ada 3 komponen utama, yaitu tujuan, kriteria hasil, dan juga rencana tindakan itu sendiri. Dan jangan lupa untuk tujuan sendiri, komponennya ada SMART ya, simple, measurable, achievable, ya, reasonable juga time itu juga harus dikuasai dengan baik. Kemudian untuk nanti yang yang rencana tindakan meliputi observasi, ya, tindakan terapeutik keperawatan, kemudian edukasi dan kolaborasi. Untuk yang diagnosis sendiri di sini perlu dicermati jika diagnosisnya aktual. Untuk etiologi, jangan lupa ya komponen dari etiologi ada 4 yaitu PSMM, bagaimana etiologi terbentuk karena kondisi patofisiologi penyakit atau kondisi tertentu, kemudian kondisi situasional yang kita temukan, yang pertama adalah bagaimana efek samping obat atau medikasi, yang terakhir adalah maturitas, yaitu bagaimana tingkat kematangan dari pasien atau pasien yang kita kelola, sehingga semuanya nanti akan bisa lebih proporsional untuk kita tarik sebagai suatu diagnosis. Seperti itu. Nah, ini nggih untuk dan singkatnya nanti bisa dipelajari sendiri terkait dengan ini termasuk fungsi ya, pengkajian status fungsional atau dengan menggunakan indeks. Ada banyak sekali nanti skala yang bisa diterapkan. Nah, yang terpenting terakhir di sini adalah etiko-legal pelayanan keperawatan lansia. Nah, di sini meliputi autonomi, beneficiency, justice, normal vision, veracity, fidelity, confidentiality, dan juga sampai accountable. Ini akan sering sekali muncul ketika di UKOM, ya. Karena kita melihat banyak yang perawat benar-benar bisa menghadapi dilema etik di tatanan layanan kesehatan. Terakhir, kemarin juga ada berita viral adanya oknum-oknum tertentu yang menganiaya nakes, sehingga ini kan juga butuh penyelesaian dilema etik yang benar-benar sangat solutif ya, agar semua pihak juga punya punya solusi yang bisa dampak positif bagi semuanya. Gitu. Nah, baik, kita masuk ke poin soal yang pertama. Saya persilahkan untuk teman-teman nanti 1 menit untuk menelaah soal. Selanjutnya nanti kita sharing. Silakan soal yang pertama. Nanti mohon untuk host dipandu untuk pollingnya ya. Iya, Pak. Terima kasih.
Oh, sudah ada yang menjawab ya. Baru 2 ini yang menjawab. Ini ada 23-an. Silakan teman-teman yang lain. Baik, sambil menunggu jawaban, kita langsung untuk diskusi bersama. Soal perawat bersama mahasiswa praktikan sedang melakukan pemeriksaan pada laki-laki 74 tahun di ruang Ardina. Berarti ini settingnya ada di Pantirta ya. Dapatkan data adanya penurunan aktivitas inspirasi dan juga ekspirasi. Otot dada kaku dan terlihat hilang kekuatan. Inspirasi rate 18 kali per menit, nadi 76 kali per menit, tekanan darah 140 85 mm dan juga suhu 36,2 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, bagian sistem tubuh apakah yang mengalami perubahan saat lanjut usia pada kasus di atas? Nah, tentu kita mengetahui tadi di awal adanya perubahan fisik ya ketika di usia lanjut, dan perlu diketahui perubahan fisik itu tidak menunggu usia lanjut, tapi mulai dari nol kita kehidupan sampai fase-fase dia di situ. Sehingga yang perlu mendasar adalah kita menjaga massa otot dan lain sebagainya dengan cara beraktivitas yang tepat, pola hidup yang tepat, termasuk nutrisi dan juga istirahat itu harus diperhatikan. Nah, di sini untuk bagian pilihannya ada torakal, karena di sini juga ada data otot dada ya, torakal. Skeletal juga masuk pada di sini, sensorik, oke, sensorik ada data-data kunci, respirasi, oke ya, karena ada aktivitas inspirasi dan juga ekspirasi. Kemudian ada RR juga. Kemudian integumen. Nah, integumen di sini tidak ada datanya ya. Baik. Nah, berarti jawabannya tadi sudah ada yang menjawab ya, 2 orang. Kita langsung ke pembahasan. Nah, jawabannya betul, dia respirasi, yaitu merujuk pada data yang berfokus adanya penurunan aktivitas atau adanya kembang kempis paru, yaitu di proses inspirasi dan juga ekspirasi, otot dada kaku dan terlihat hilang kekuatan. Ini lumrah terjadi di usia lanjut, apalagi usianya adalah 74 tahun tadi lansia. Nah, apalagi laki-laki ada kemungkinan untuk adanya riwayat rokok dan lain sebagainya akan mempengaruhi bagaimana aging proses di situ. Nah, perubahan pada sistem pernafasan atau respirasi banyak dijumpai dan secara infeksi mudah untuk didapatkan seperti pada data di atas. Atau data lainnya seperti penurunan kapasitas paru, kemampuan kardiopulmonal, dan lain-lain. Nah, ini mudah ya untuk kemampuan kardiopulmonal, pengkajian ada untuk lansianya itu untuk lari cepat ya atau brisk walking berapa menit, kita lihat apakah lansianya itu mengalami gangguan nafas ya di kembang kempisnya, kemudian ada keletihan kita jumpai. Begitu ya untuk teman-teman semuanya, nanti bisa dicek kembali bagaimana kemampuan dalam melaksanakan konsep-konsep dasar lansia. Soal yang kedua, saya persilahkan. Monggo, 1 menit. Sudah ada polling jawaban, monggo untuk teman-teman. Oke, sudah ada yang menjawab 1 orang ya.
Silahkan yang lain mungkin bisa bergabung. Oh ya, untuk moderator mungkin nanti ada sharing ya dengan teman-teman peserta untuk nanti bisa memilih jawaban sekaligus nanti menjelaskan. Bisa nggih? Pak. Jadi tidak tanpa polling ya, Pak. Baik, sudah ada 2 orang lagi yang menjawab. Kita langsung saja ke penjelasan kasus. Perawat sedang memberikan penjelasan tentang program kreativitas seni lansia yang bertujuan menstimulasi kemampuan kognitif, kemampuan psikologi, dan juga sosial kepada seluruh lansia di asrama Arimbi. Akan tetapi ada salah satu lansia yang tidak bisa memahami dengan baik karena ya ITE-nya jatuh dan tidak tahu jatuhnya di mana. Nah, teman-teman jangan sampai tidak tahu ya untuk beberapa alat bantu ya. Salah satunya adalah ITE yang bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk bisa membantu aktivitas lansia kehidupan sehari-hari. ITE ini adalah salah satu bentuk alat pendengaran yaitu in the ear. Di sini gunanya adalah untuk memfasilitasi kemampuan penangkapan suara karena adanya penurunan fungsi. Nah, di sini pertanyaannya adalah bagian sistem tubuh apakah yang mengalami perubahan saat lanjut usia pada kasus di atas. Tentu kata kuncinya adalah ITE ya. Di situ ada optikal, berarti di sini lebih ke aspek penglihatan, pendengaran, auditori sesuai dengan di sini ITE, olfaktori pada pembau, kinestik pada kegerakan, dan juga gustatori pada pencerapan. Nah, di sini jelas kasusnya adalah karena kemampuan dengar untuk menerima informasi sangat rendah sehingga pemahaman yang didapatkan atas penjelasan-penjelasan program itu tidak bisa dipahami dengan baik. Ini penjelasan detailnya sesuai dengan data lansia di atas tidak bisa memahami dengan baik karena alat bantu ya dengan jenis ITE hilang. Hal tersebut sangat mengganggu aktivitas pendengaran lansia terjadi pada sistem auditori atau pendengaran. Sehingga perlunya alat bantu yang bisa memfasilitasi kebutuhan lansia dari penurunan fungsi tersebut agar activity daily living bisa terjaga dengan baik. Seperti itu. Itu nggih. Lanjut soal yang ketiga. Silahkan. 1 menit. Baik, sudah ada yang menjawab A ya 1 orang. Monggo yang lain. Ada 2 jawaban yang berbeda ya. 2 di A, 1 di B. Silahkan yang lain juga.
Baik, kita langsung ke diskusi. Perawat bersama mahasiswa NES melakukan pemeriksaan dengan penuh kehangatan. Warming ya. Di Wisma Arjuna pada laki-laki 64 tahun. Dapatkan data tekanan darah sekian, nadi sekian, ada keluhan pusing, penyampaian pernah nyeri dada yang sesaat. Kemudian perawat menjelaskan kepada mahasiswa bahwa sebagai perawat, lansia hal yang mendasar untuk dilakukan dalam memberikan layanan asuhan dengan bertanggung jawab dan sikap caring yang seutuhnya. Apakah peran perawat yang dijelaskan pada kasus di atas? Ada yang menjawab caregiver, ada yang menjawab konselor. Baik, saya persilahkan untuk yang menjawab mewakili yang A dan yang B bisa nanti menyampaikan reasonnya ya, agar proses sharing ini bisa lebih dinamis lagi. Monggo, mungkin dibantu sama moderator. Baik, mungkin dari kakak-kakak sekalian, di sini kita ada dua jawaban yang A dan yang B. Mungkin boleh perwakilan dari yang A bisa bantu menjelaskan mengapa memilih A, dan yang B kenapa pilihannya B. Dipersilakan mungkin dari Kak Bella, Kak Kesal Veronica Manurung, Kak Latihan Hadi Maulia, Kak Sekar, Kak Sinta. Ada yang mau menyampaikan atau menjelaskan? Izin menjawab, Kak. Baik, Eh, kalau berdasarkan saya memilihnya karena kenapa saya jawab caregiver karena di sini ada data yang menunjukkan bahwa eh, perawat dengan penuh tanggung jawab dan sikap caring yang seutuhnya. Jadi kenapa itu saya ngambil caregiver karena di situ jelas disampaikan bahwa perawat harus peduli. Intinya seperti itu. Sedangkan kalau konselor itu kan lebih kepada kayak pelayanan konseling gitu menurut saya. Oke, terima kasih. bagaimana Bapak tanggapan? Ih, kita dengarkan dulu yang menjawab konselor, Kak. Biar nanti ada bahan sharing bersama. Coba yang menjawab konselor, saya mau tahu bagaimana pendapatnya. Kita bahas bersama. Halo, yang tadi menjawab konselor, monggo dipersilahkan untuk Silakan. kayaknya hilang kayaknya, Kak. Baik, kita langsung saja. Seperti yang disampaikan tadi jawaban dari Latih Hajrin Maulidia ya. Nah, perawat bersama mahasiswa NAS. Di sini kata yang harus kita adanya kondisi kehangatan atau warming ya. Kita sebagai seorang nakes, kehadiran kita benar-benar harus ditunggu oleh siapapun sehingga sikap penuh kehangatan itu harus kita tunjukkan. Lewat apa? Di sini dijelaskan oleh perawat ke mahasiswa yaitu sebagai nakes kita harus bisa memberikan layanan asuhan yang penuh dengan tanggung jawab dan sikap caring yang seutuhnya. Itu ada pada penjelasan sebagai peran di caregiver. Kalau untuk konselor sendiri ini lebih berfokus pada bagaimana kebutuhan informatif yang perlu didapatkan oleh pasien, keluarga ataupun masyarakat. Tentunya konselor di sini sifatnya bisa individual ataupun juga bisa dalam kelompok-kelompok kecil. Ya, yang sering kita jumpai adalah di individual. Contoh pada kasus ketika salah satu pasien itu terdiagnosis HIV. Tentu ini akan ada dilema etik dari petugas nakesnya. Apakah keluarga itu berhak tahu atau tidak?
karena nanti itu juga bentuk dari privasi pasien. Tapi jika tidak disampaikan kepada keluarga, tentu nanti juga ada banyak resiko yang akan muncul. Di sisi lain, si pasien yang terdiagnosis HIV pun juga masih canggung untuk menginformasikan hal tersebut karena beberapa kasus di lapangan kondisi HIV di masyarakat itu masih tabu. Artinya itu merupakan penyakit-penyakit yang sifatnya masih tidak lazim di situ karena perlu kita teruskan kepada orang-orang awam, HIV itu tidak semuanya itu karena ada yang sifatnya pelaku ataupun juga korban di situ. Nah, contoh kecil seperti itu yang harus kita nanti masukkan ke konsep-konsep konselor seperti itu. Nah, untuk yang caregiver sendiri di sini, oke, terlihat dengan jelas bahwa pada kasus yang dilakukan adalah salah satu bagian dari proses pemberian layanan asuhan keperawatan. Peran utama pada setiap perawat adalah mampu memberikan layanan asuhan yang prima kepada semua pasien-pasien kita tanpa membeda-bedakan. Ya, tentu semua itu harus sesuai dengan kewenangan kita. Apakah kita nanti secara struktural seperti apa, kemudian level dari pendidikan kita juga bagaimana, apakah dari teman-teman D3, D4 ataupun S1, S2 nanti yang di pelayanan juga nanti akan berbeda-beda sesuai dengan peraturan perundangan di situ. Dan yang tidak kalah penting adalah selain kewenangan juga kompetensi yang dimiliki. Seperti itu. Contoh kenapa ada sub disiplin keperawatan karena tidak semua perawat itu nanti fokus ke semua kemampuan atau kompetensi. Artinya ada yang condong ke gadar, ada yang condong di anak, ada yang condong di medical bedah. Semuanya nanti akan ditunjang kompetensinya dengan adanya pelatihan-pelatihan yang tersertifikasi di lembaga-lembaga yang sudah ditetapkan. Sehingga kompetensi yang nanti didapatkan benar-benar menjadi tolak ukur agar tindakan yang diberikan bisa memberikan dampak manfaatan yang nyata oleh pasien kita. Selanjutnya, sikap caring, warming dalam pelayanan sangat dibutuhkan oleh klien agar interaksi selama layanan bisa berjalan dengan maksimal, sehingga tujuan layanan asuhan dapat tercapai dengan baik. Seperti itu. Itu nggih. Kita lanjut yang baik. Silahkan 1 menit dari sekarang. Sudah ada polling. Oke, sudah ada 4 yang menjawab di pilihan A. Oke, sudah ada 5 ya. 100% ini yang menjawab. Terima kasih. Nah, perawat tengah menganalisis suatu data pada 10 lansia di Wisma Laksmana. Terdapat 51,2% lansia jumlah waktu tidurnya hanya 4-5 jam sehari. Artinya hampir 50% lebih ya. Dengan pola yang tidak teratur ya. Sering bangun malam, kurang bergairah untuk beraktivitas pagi hari. Kemudian 23 50 Laksmana ini ada 23 sekian persen itu
enggan untuk ikut kegiatan bersama dengan wisma-wisma yang lain. Di situ. Nah, apakah program edukasi kesehatan yang utama pada kasus di atas? Nah, edukasi kebutuhan aktivitas istirahat tidur, edukasi kebutuhan waktu tidur, edukasi terapi kelompok, edukasi terapi kognitif, ataukah edukasi partisipasi? Nah, ini semua ada datanya di sini yang perlu kita lihat ya. Nah, yang jadi persoalan adalah di sini kebutuhan hal yang mendasar berarti apa yang harus kita berikan, apa yang harus kita lihat dengan fenomena lansia yang seperti itu. Tentunya data yang menjadi pokok adalah tidur yang 4-5 jam ini 50% lebih lansia seperti itu. Dengan pola tidur yang tidak teratur, sering bangun malam entah ngapain juga, itu juga menjadi fenomena. Kemudian ketika pagi hari, aktivitas paginya juga tidak bisa dijalankan dengan baik. Terlebih lagi adanya lansia yang enggan untuk ikut serta kegiatan antar wisma. Tentu ini juga akan mempengaruhi lansia-lansia yang lain jika dibiarkan. Sehingga harus kita atasi, kita kelompokkan dulu sekian persen tersebut lansia di Wisma Laksmana untuk kita berikan pengetahuan bahwasanya kesemuanya itu adalah yang dibutuhkan agar lansia bisa terjaga status kesehatannya di situ. Nanti teman-teman semuanya ketika di sini apakah sudah ada yang bekerja ataukah semua Mahasiswa Pak, belum bekerja. reguler ya? Oh, berarti reguler semua ya. Tidak ada yang alih jenjang. Iya. Nah, nanti teman-teman, oke siap Mas Robi ya. Nanti teman-teman ketika sudah bekerja, entah nanti di masyarakat ataupun nanti di panti ataukah di luar negeri, biasanya ke Jepang ya untuk perawat lansia, itu nanti akan melihat bagaimana KDM ya, kebutuhan dasar manusia yang harus diterapkan di situ. Nah, kebutuhan aktivitas istirahat dan tidur ini menjadi pokok ketika di usia-usia lanjut, sehingga harus kita nanti cermati secara bersama. Kalau untuk yang edukasi kebutuhan waktu tidur, ini sudah ada di poin A. Edukasi terapi kelompok, nah ini juga sudah ada di sistem implementasi di pelaksanaan poin A. Edukasi terapi kognitif, ya, kognitifnya apa dulu? Kognitifnya adalah tentang bagaimana kebutuhan aktivitas harian, istirahat dan juga tidur. Kalau edukasi partisipasi ini nanti diberikan ketika pemahaman lansia, setiap lansia di Wisma Laksmana itu betul-betul sudah adekuat. Baru nanti kita arahkan untuk kegiatan interaksi dengan wisma yang lain. Nah, untuk penjelasannya secara detail pada kasus di atas terlihat jelas bahwa data merujuk pada permasalahan kebutuhan aktivitas istirahat dan juga tidur. Mulai dari jumlah waktu tidurnya, polanya, yang selanjutnya berdampak pada aktivitas harian, terlebih juga berefek pada jadwal rutinan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu kegiatan antarwisma ya. Hal ini sangat mendasar terjadi pada lansia, sehingga program edukasi ini harus diberikan agar lansia bisa kembali termotivasi, minat mulai dijadwalkan dan tersistem di suatu panti. Semua itu memiliki tujuan inti adalah menjaga stabilitas kesehatan dan kebugaran lansia itu sendiri. Gitu, nggih. Oke, kita soal yang kelima. Nah, ini tadi ya, ini adalah wadah ya di situ. Monggo silakan 1 menit dari sekarang.
Silahkan, untuk polling sudah dimunculkan, bisa dijawab di situ. Oke, sudah ada jawaban A. Oke, C juga ada. Nah, saya suka ini kalau ada jawaban tidak, nanti silakan menjelaskan juga boleh. Baik, nah, kita langsung ulas ya bersama. Perawat tengah membuat program edukasi kesehatan dalam rangka mewujudkan lansia smart tadi yang ada di materi ya. Ya, sehat, mandiri, dan produktif. Di Desa Harapan Sehat karena terdapat data yaitu 31, berarti ini lansianya di masyarakat ya, di komunitas. Terdapat data 31,54% adanya kasus PTM dengan komplikasi. Nah, minat hidup sehat di masa tua menurun 12,5%. Terdapat lansia dengan perokok aktif 43,11%. Wah, ngeri nih. Tingkat pemenuhan aktivitas olahraga lansia menurun 4,7%. Hal itu terjadi karena tidak adanya interaksi pada kegiatan bersama, ya, pada kelompok lansia tersebut atau agregat lansia. Pertanyaannya, apakah wadah kesehatan yang paling representatif untuk mengakomodir kebutuhan lansia tersebut? Nah, gitu. Nah, tadi ada yang milih A, panti, ada yang memilih C, posyandu lansia. Baik. Tadi sudah saya kasih clue ya, bahwasanya di sini di Desa Harapan. Berarti kalau di masyarakat, wadah apa yang paling representatif itu nanti harus kita lihat apakah di panti, apakah di posyandu. Baik, kita telah bersama. Yang perlu menjadi PR mendasar untuk program ini adalah kita upayakan sasaran di keperawatan lansia itu fokus utamanya apakah di sekup yang kecil ataukah sekup yang besar. Di situ. Panti sosial dalam artian di situ adalah panti lansia itu mengedepan tuh. Jadi lansia-lansia yang mohon maaf notabene itu tidak semuanya beruntung itu ada di jalan kemudian dibina oleh dinas sosial di panti. Itu dalam mewadahi seperti itu. Jadi kebutuhan-kebutuhan lansia dengan kondisi latar belakang demikian terwadai di sana. Akan tetapi yang perlu juga kita kelola bagaimana lansia yang ada di masyarakat dengan kuantitas yang lebih banyak di situ. Karena juga menjadi PR tersendiri bagi Kementerian Kesehatan yang nanti diturunkan ke Dinas Kesehatan sampai nanti anak cabangnya yaitu Puskesmas. Ya, program utamanya yaitu bagaimana bersinergi dengan setiap desa untuk mewujudkan lansia smart tadi. Nah, wadah yang paling representatif adalah posyandu lansia. Kenapa demikian? Karena posyandu lansia adalah bentuk dari UKBM atau usaha kesehatan berswadaya masyarakat yang dikelola bersama dengan puskesmas atau dinas kesehatan. Nah, di sini tujuan-tujuan dari lansia smart itu nanti akan lebih terukur ketika di lingkup yang lebih luas. Karena nanti kalau di panti lansia atau dinas sosial nanti ada program visi misi yang nanti harus diselaraskan kembali seperti itu. Kita jabarkan di belakang. Dari soal di atas dapat dilihat dengan sesama bahwa wadah kesehatan lansia yang termasuk dalam UKBM adalah posyandu lansia. Posyandu lansia merupakan wadah yang terintegrasi langsung dengan dinas kesehatan, yaitu anak cabangnya puskesmas dalam menciptakan, membangun dan mewujudkan program kebijakan pemerintah yaitu tentang lansia smart. Ya, di mana bentuk kegiatan utamanya adalah pelayanan kesehatan primer, stimulatif,
tersebut juga untuk menurunkan angka berkunjung lansia di bangsal perawatan. Sehingga ketika taraf kesehatan lansia di masyarakat itu benar-benar terjaga, kemudian jadwal kunjung atau frekuensi berkunjung lansia di layanan itu nanti akan bisa ditekan. Mbak Sinta, di mute dulu. Sehingga ketika lansia tadi sering ke bangsal perawatan, berarti angka kesakitan juga tinggi dialami. Nah, itulah yang harus ditekan dengan program Lansia Smart itu sendiri. Nah, sehingga kita harus melibatkan UKBM di setiap desa, yaitu wadahnya posyandu lansia agar bisa benar-benar lebih terjaga. Nah, untuk yang Karangweda juga ada di desa atau di beberapa kecamatan atau kota ya, tapi tidak semua daerah punya Karangweda. Yang pasti setiap desa pasti ada posyandu lansia yang harus dibentuk di situ. Karena ini adalah bentuk dari UKBM yang harus diinisiasi setiap desa, tanggung jawab desa ya. Dananya nanti bersuadaya dari desa itu sendiri, tersinergi dengan dinas kesehatan. Untuk pesantren lansia itu juga nanti sendiri ya, mirip Karangweda ataupun juga paguyuban lansia. Ini kegiatannya nanti lebih berbeda lagi untuk tujuan pokok dari perkumpulan lansia yang dilaksanakan. Baik, apakah ada jeda, moderator? Atau bisa langsung? Mungkin sebelum kita lanjut, jadi kita sudah membahas 5 soal. Apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan? Di kolom chat sih tidak ada pertanyaan. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Kalau tidak, kita lanjut. Baik, sepertinya tidak ada, Pak. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, terima kasih. Kita langsung ke soal yang ke-6 ya. Soal yang ke-6 kita menjurus ke asuhan keperawatan lansia. Nah, ini monggo silakan 1 menit dari sekarang nanti bisa dipandu untuk pollingnya. Silakan. Ke polling sudah muncul, teman-teman bisa langsung memberikan jawaban. Baik, ada yang sudah menjawab ya. Oke, ada jawaban yang berbeda. Saya sangat suka ini untuk diskusi. Baik, nah kita langsung untuk penjelasan. Perawat sedang melakukan pemeriksaan pada lansia baru di Wisma Arimbi dan didapatkan data berupa
adanya riwayat Alzheimer dan juga demensia. Kemudian minim informasi pengetahuan dasar tentang PHBS, memiliki kesulitan dalam berinteraksi dengan lansia lainnya, terlihat diri kurang terawat. Halo, bagaimana? Bagaimana, moderator? Oke, Lanjut, Pak. oke siap. Kemudian, enggan ikut serta dalam kegiatan yang sudah ditetapkan. Apakah diagnosis keperawatan utama pada kasus di atas? Nah, tadi ada yang menjawab apa tadi? B dan C ya, yaitu defisit perawatan diri dan juga manajemen kesehatan tidak efektif. Baik, kita telah bersama. Yang harus kita ketahui, untuk bisa menentukan suatu diagnosis, kita harus mengunci dulu data mayor, data pokok. Nah, berapa rumus yang harus ditentukan? Yaitu 80% data mayor harus ada. Nah, harga diri rendah, kita harus mengetahui data berapa yang harus kita pelajari secara seksama. Nah, tetapi teman-teman tidak perlu khawatir. Kita kalau untuk menghafal 149 diagnosa yang ada di SDKI kan harus kita butuh benar-benar latihan ekstra ya untuk menghafalkan semuanya, tidak hanya diagnosanya juga, tapi bagaimana data-data yang terkumpul. Karena tidak semuanya juga jenis diagnosanya adalah diagnosa aktual, melainkan ada diagnosa resiko dan juga promosi kesehatan dan juga sindrom. Nah, di sini yang harus kita cermati adalah kata kunci yang dimunculkan dalam suatu vignette atau pertanyaan soal. Nah, di sini kita log yang defisit perawatan diri dan juga manajemen kesehatan tidak efektif. Kalau defisit perawatan diri nanti ada data pokoknya di mana ya? Terlihat diri kurang terawat, oke. Kemudian minim informasi pengetahuan dasar PHBS, oke juga. Ya. Kalau manajemen kesehatan tidak efektif ini masuk di mana ya? Itu yang harus kita juga ketahui. Ketika ada kalimat manajemen di dalam suatu diagnosa, berarti adanya rincian terapi, rincian rencana tindakan dari nakes yang telah diberikan untuk diterapkan kepada pasien atau sasaran yang akan kita berikan asuhan di situ. Kuncinya di situ. Ketika ada ketika ada kata manajemen. Nah, di sini apakah data tersebut itu ada? Itu yang harus kita nanti cermati dengan sesama, okay? Cara kita melakukan scanning dan juga scanning pada kasus. Nah, dijelas di sini tidak ada anjuran ataupun saran atau advis atau rencana terapi yang diberikan nakes kepada lansia, sehingga untuk kita angkat diagnosa manajemen berarti kita bahasan ya. Nah, jawabannya ternyata pemeliharaan kesehatan tidak efektif ya. Untuk yang B juga kurang representatif karena tadi hanya ada 2 data ya. Nah, untuk pemeliharaan kesehatan tidak efektif di sini merupakan ketidakmampuan mengidentifikasi, mengelola dan atau menemukan bantuan untuk mempertahankan kesehatan pada kasus di atas. Jelas ada 3 data mayor. Pertama, minim informasi pengetahuan dasar PHBS, di mana hal tersebut merupakan fondasi dasar yang seharusnya dimiliki untuk bisa melakukan kebutuhan kesehatan. Seseorang ketika minim informasi, minim pengetahuan, cara dia bersikap tentang kesehatan, cara dia berperilaku kesehatan juga akan tidak selaras dengan yang seharusnya, sehingga sangat pokok sekali untuk pengetahuan tentang kesehatan itu dimiliki. Kemudian memiliki kesulitan dalam berinteraksi dan enggan ikut serta dalam kegiatan. Nah, di sini merupakan bagian yang mencuat karena kondisi baru ya. Karena lansia di sini adalah lansia yang anggota baru di panti. Akan tetapi ini bukan alasan untuk tidak beradaptasi dengan lingkungan yang baru, karena bisa berdampak pada aspek kesehatannya. Karena interaksi dalam kegiatan bersama yaitu program kesehatan yang sifatnya stimulatif untuk kebutuhan kesehatan lansia itu sendiri. Dan yang terakhir, terlihat diri kurang terawat
dan sebagai dampak seseorang tidak akan mampu melakukan upaya kesehatan secara optimal dan mandiri terhadap dirinya. Jadi di sini lansia tadi itu tidak mampu melakukan yang poin terakhir. Karena apa? Karena poin yang pertama tadi, minim informasi. Kenapa demikian? Karena dia enggan berinteraksi. Nah, dengan kondisi-kondisi ini puncak yang tidak bisa dengan baik itu terjadi, sehingga masalah pemberian kesehatan tidak efektif ini terhadap dirinya itu tidak simak. Ini adalah bagaimana core dari kasus. Sedangkan efeknya apa? Efeknya adalah defisit perawatan diri tadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ketika diberikan intervensi tetapi tidak dilaksanakan dengan baik, baru nanti poin C, manajemen kesehatan tidak efektif, itu bisa diambil. Seperti itu. Kenapa kok tidak perilaku cenderung beresiko? Kita akan sharing di kasus selanjutnya. Itu ya. Kita beralih ke soal nomor 7. Saya persilahkan. Monggo 1 menit. Silakan untuk polling sudah dimunculkan, teman-teman bisa masuk. Oke. Sudah ada jawaban yang muncul. Iya, 1 orang. Monggo yang lain bisa berpartisipasi memberikan jawabannya. Baik, kita langsung. Perawat melakukan pemeriksaan pada laki-laki 67 tahun, didapatkan data mempunyai riwayat PJK. Mempunyai perawat PJK, riwayat PJK ya. Belum mampu menghindari makanan yang bersifat asin dan juga berminyak. Ini kan biasanya kita sangat familiar ya kalau sudah kita di luaran rumah seperti itu. Jajanan kita cenderung kandungannya asin dan juga berminyak. Suka tidur jam 8 pagi, saran pengurangan konsumsi rokok hanya bisa 3 hari saja. Kebiasaan tidur malam sering pukul jam sekian. Kemudian kurang mendapatkan perhatian oleh keluarganya. Pertanyaannya, apakah diagnosis keperawatan utama pada kasus di atas? Monggo, saya persilahkan untuk teman-teman memberikan jawaban tadi. Ada yang E ya. Seperti yang saya jelaskan di soal nomor 6 tadi, kalau mau mengangkat yang diagnosa defisit seperti apa, mau mengangkat manajemen seperti apa, mengangkat pemeliharaan kesehatan apa. Iya, baik. Jawabannya adalah C. Manajemen kesehatan tidak efektif. Kenapa demikian? Karena merupakan pola pengaturan dan pengintegrasian penanganan masalah kesehatan ke dalam kebiasaan hidup sehari-hari. Tidak memuaskan untuk mencapai status kesehatan yang diharapkan. Nah,
Pada kasus di atas terlihat adanya saran. Nah, kata kuncinya di situ. Saran untuk menjaga kesehatan, tapi belum terlaksana dengan maksimal. Apa bentuk sarannya? Yaitu poinnya merokok yang diikuti data-data lainnya. Nah, kita lihat kembali. Nah, di sini ada saran mengkonsumsi rokok. Berarti sudah mendapatkan intervensi sebelumnya yang dilakukan oleh perawat. Nah, perawat di sini melakukan pemeriksaan ulang atau kunjungan ulang ke laki-laki 60 tahun ini. Nah, setelah di follow up, ternyata konsumsi rokok hanya bisa dikurangi 3 hari saja. Hari keempat dan seterusnya sampai kunjungan saat itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Otomatis manajemen kesehatan yang sudah disepakati itu tidak bisa diterapkan secara maksimal oleh laki-laki tersebut. Padahal dirinya mempunyai riwayat PJK di situ. Nah, jangan sampai teman-teman terkecoh dengan adanya belum mampu menghindari makanan asin. Nah, ini sudah ada juga belum mampu. Berarti kan sebelumnya sudah diedukasi, tolong untuk makanan yang asin dan berminyak dihindari. Nah, tapi di sini ada kalimat belum mampu. Nah, selanjutnya ada saran pengurangan konsumsi rokok. Bisa dilaksanakan cuma 3 hari. Hari selanjutnya tidak mampu dijalankan. Nah, kalau untuk yang suka tidur jam 8 pagi, kemudian dilaksanakan advisnya, seharusnya jam pagi tidak dilaksanakan, tapi masih dilaksanakan. Kemudian kebiasaan tidur jam sekian, seharusnya harus diatur polanya jam 8, jam 9 malam, maksimal jam 10. Tetapi masih belum bisa terlaksanakan. Kalau tidak ada kata belum mampu menghindari atau saran pengurangan konsumsi ini tidak ada, boleh mengangkat perilaku kesehatan cenderung beresiko. Seperti itu, nggih, untuk teman tadi yang menjawab di poin C. Baik, soal yang ke-8 saya persilahkan. Monggo. Kemampuan pendiagnosisan teman-teman bisa lebih tajam lagi. Karena nanti kompeten dalam satu kali ujian. Silakan, polling sudah dimunculkan. Oke, tidak ada yang menjawab ya. Yang lain bisa berpartisipasi. Baik, karena hanya ada satu yang menjawab, kita langsung ke pembahasan. Perawat melakukan survei di Desa Sukasehat pada target yang pertama. Berarti ini di Suaranya masyarakat kurang ya. jelas, Pak. Oke. Perawat melakukan survei di Desa Sukasehat pada target yang pertama, artinya Pak lansia yang pertama, datanya berupa 69 tahun, riwayat HT plus PJK 2 tahun terakhir,
data yang didapatkan adalah sering makan makanan asin, sambal teri, sering tidur larut malam, dan adanya sikap yang negatif, yaitu beranggapan semua kondisi adalah hal yang lumrah terjadi saat usia tua. Jadi untuk apa sepaneng? Istilahnya seperti itu. Riwayat kontrol hanya 1 kali saja setelah MRS 2 tahun lalu. Apakah diagnosa keteraturan utama pada kasus di atas? Nah, kalau seperti ini, saya sangat setuju untuk mengangkat perilaku kesehatan cenderung berisiko. Kenapa demikian? Satu, yang secara konseptual ya, perilaku terbentuk karena adanya pengetahuan, sikap yang benar-benar adekuat, sehingga perilakunya juga akan cenderung adekuat. Akan tetapi ketika juga tidak stabil, perilaku juga akan seperti itu. Di sini terlihat adanya sikap yang negatif, yaitu semua kondisi adalah hal yang lumrah ketika di usia tua. Nah, itu hal yang wajar disampaikan oleh lansia. Akan tetapi lansia tersebut itu punya riwayat ini, sehingga hal-hal yang sifatnya activity daily living harus benar-benar diperhatikan agar kesehatan dengan riwayat demikian itu bisa terjaga dengan baik. Resiko-resiko kesehatan yang nanti bisa terjadi harus ditekan. Nah, karena di sini sudah ada perilaku-perilaku yang nanti bisa memperparah kondisi hati dan PJK ini, maka diagnosa yang paling mendasar adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko. Seperti itu. Jawabannya ya, betul sekali. Karena merupakan hambatan kemampuan dalam mengubah gaya hidup atau perilaku untuk memperbaiki status kesehatan. Dari data kasus di atas sangat terlihat jelas tentang beranggapan semua kondisi adalah hal yang lumrah terjadi pada usia tua. Jadi untuk apa sepadan. Nah, sehingga ini data dasar yang paling representatif untuk diangkat sebagai suatu diagnosis karena merupakan data mayor dan 80% termuat dalam kasus ini. Seperti itu, nggih. Untuk soal yang ke-9 saya nanti akan persilahkan untuk teman-teman sharing. Ini soal etik untuk 2 soal terakhir. Saya persilahkan. Monggo 1 menit dari sekarang. Silakan, polling sudah dimunculkan. Bisa berikan jawaban. Baik, sudah ada yang menjawab D, inefisiensi. Saya berharap ada yang menjawab berbeda ya, biar nanti ada proses sharing di sini. Karena untuk masalah etik itu sangat harus benar-benar dicermati dengan baik. Karena nanti ketika di lapangan itu juga akan dijumpai ya kasusnya, ataupun ketika nanti UKOM, soal etik ini hampir ada sekitar 30 soal dari 180.
untuk kasus etik seperti itu. Baik, tidak apa-apa karena sudah jam 8:30 ya di waktu Indonesia bagian Barat. Perawat bersama mahasiswa praktikan memberikan pelayanan kesehatan di posyandu lansia tentang program PTM, penyakit tidak menular. Dengan mewajibkan semua peserta hadir selama 5 kali ya kegiatan program karena kemanfaatan ini sangat dibutuhkan oleh lansia. Pertanyaannya, apakah etik keperawatan yang ada pada kasus di atas? Justice, veracity, autonomi, beneficiency, atau non-malefisien? Tadi ada yang menjawab yaitu beneficiency. Nah, saya persilahkan tadi untuk yang menjawab memberikan reason ya yang sesuai yang dipahami. Monggo, biar nanti kita ada proses sharing ya. Reason apa yang sesuai dengan pilihan beneficiency. Monggo, bisa dipandu untuk moderator. Baik, terima kasih. Dipersilakan untuk teman-teman yang memilih jawaban D, itu beneficience, mungkin bisa memaparkan atau membantu menjelaskan kenapa memilih jawaban D agar bisa kita bahas bersama. Boleh. Nah, ayo teman-teman yang menjawab D, Kak Kasar, Kak Robi, Kak Huaida, Kak Silakan. Pesawat. Ayo, tidak usah takut salah ya. Mending kita salah di proses belajar daripada nanti ketika kita nanti ujian atau saat kita nanti bekerja tindakan kita malah tidak sesuai ya. Kita maksimalkan ya, kita keluarkan semua kesalahan kita ketika dalam proses belajar. Jangan sampai nanti ketika sudah kerja ada kesalahan di situ. Ya. Monggo, silakan. Teman-teman juga ada kegiatan yang lain ya. Di sini justice ya, veracity, autonomy, beneficiency, dan non-efisien. Yang akan sering kita jumpai yaitu rata-rata ya di autonomi, beneficiency, dan juga non-efisien. Yang perlu ditegaskan kembali, etik di sini kata kuncinya adalah perawat bersama mahasiswa praktikan memberikan pelayanan kesehatan di posyandu lansia tentang program PTM dengan mewajibkan semua peserta hadir selama 5 kali kegiatan program karena kemanfaatan ini sangat dibutuhkan. Ingat, kata kuncinya adalah ini adalah bagaimana otoritas ya, otoritas perawat untuk keberlangsungan kesehatan lansia tadi. Ya. Nah, jangan sampai terjebak ada kata kemanfaatan di situ. Tapi yang harus kita menjadi kunci adalah perawat di sini memberikan atau melakukan otoritas keputusan untuk peserta itu wajib 5 kali. Inilah yang harus kita kunci. Ya, di situ. Nah, dalam sebuah program PTM di situ. Nah, penjelasannya bagaimana? Nah, di sini. Autonomi merupakan prinsip yang didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Nah, kita sebagai seorang nakes harus benar-benar mempunyai karakteristik untuk bagaimana clinical judgment, cara pandang kita kepada sasaran atau pasien kita itu benar-benar harus terukur di situ. Agar apa? Agar setiap keputusan tindakan yang kita tentukan ini nanti benar-benar dibutuhkan oleh mereka. Nah, sehingga clinical judgment dalam sebuah sikap autonomi ini harus kita miliki.
Seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa melihat lagi, dipelajari kembali di pedoman 4S-nya, apa sih clinical judgment itu. Nah, sehingga teman-teman nanti akan tahu kapan kita bersikap ini, kapan kita harus bersikap etik tentang beneficiency dan lain sebagainya. Nah, di sini orang dewasa dianggap kompeten dan memiliki kekuatan membuat sendiri, memilih dan memiliki berbagai keputusan atau pilihan yang harus dihargai oleh orang lain. Nah, di kasus jelas kewajiban 5 kali ikut di kegiatan program PTM ini harus diikuti oleh seluruh lansia. Ya, karena ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka agar program PTM untuk mengurangi resiko-resiko, pencegahan dan lain sebagainya bisa diterima dengan baik oleh lansia sendiri. Nah, kalau nanti ada terkait dengan pelaksanaan program tadi, baru nanti kita angkat beneficiency atau kemanfaatan. Nah, di situ. Kemudian program tadi memiliki impact yang benar. Ya, ini yang sering muncul yang menjadi analisis banding ya antara autonomi atau beneficiency atau autonomi non malefisien. Nah, hati-hati nanti ketika teman-teman melakukan scanning dan juga scanning pada data-data yang ada di vignette atau kasusnya seperti itu. Nah, itu nggih, kita ke soal yang terakhir. Soal yang ke-10 masih tentang konsep etik keperawatan. Monggo 1 menit. Baik, nanti polling bisa dimunculkan ya. Oke, jawabannya B ya, 1 orang. Saya tunggu untuk yang lain. Oke, ada jawaban C ya. Baik, terima kasih semua. Jadi, di sini untuk soal yang terakhir
yaitu tentang etik. Perawat memberikan layanan asuhan lansia pada laki-laki 71 tahun dengan memberikan terapi rendam air hangat serta jus belimbing untuk mengatasi tekanan darah yang dialami. Akan tetapi lansia enggan menerima untuk mengkonsumsi jus belimbing karena pernah mengkonsumsi tekanan darahnya justru meningkat. Sehingga perawat berjanji untuk pertemuan selanjutnya akan memberikan terapi lain yang bisa diterima oleh lansia. Etik yang tergambar pada kasus di atas adalah fidelity, veracity, autonomy, beneficence, atau non-efficient. Nah, yang harus kita cermati adalah jangan terkecoh dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Scanningnya adalah di sini. Awal mulanya yaitu tentang penolakan terapi jus belimbing. Ya, karena sebelumnya pernah mengkonsumsi itu justru tensinya meningkat sehingga bergen dengan perawatnya untuk ada alternatif terapi lain. Nah, perawat juga bisa menerima itu dengan baik. Dengan apa? Dengan memberikan komitmen pada pertemuan selanjutnya atau kunjungan selanjutnya akan diberikan terapi yang nanti bisa lebih efektif untuk muncul dari kondisi tersebut adalah ini. Ya, sehingga perawat berjanji untuk pertemuan selanjutnya akan memberikan terapi lain yang bisa diterima. Berarti apakah tadi veracity ataukah autonomy? Jawabannya adalah fidelity ya untuk teman-teman semuanya. Di situ. Ya. Sorry ini belum saya ganti ya. Fidelity ya, bukan justice ya. Fidelity merupakan prinsip yang dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmen terhadap orang lain. Perawat setia pada komitmennya dan menepati janji serta menyimpan rahasia klien. Ketaatan, kesetiaan adalah kewajiban seseorang untuk mempertahankan komitmen yang dibuatnya. Komitmennya tadi adalah terapi yang nanti di kunjungan selanjutnya diberikan. Pada kasus tersebut, konflik yang mencuat adalah di akhir kalimat tentang komitmen rekonstruksi terapi yang nanti antara perawat dan lansia itu memutuskan terapi apa yang cocok. Ya, terapi apa yang lebih mudah untuk dilaksanakan oleh lansia sehingga pelaksanaan mandiri terapi bisa benar-benar berjalan seperti itu. Begitu nggih untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf ini kalimatnya belum saya ganti yaitu fidelity ya, bukan justice. Itu di poin A di situ. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Pesan saya hargai ilmumu dengan mengamalkannya ya. Karena kita mencari ilmu terus, mengasah kemampuan kalau tidak diamalkan juga bisa berdampak negatif. Apa ilmu itu akan hilang dengan sendirinya. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih kepada Mas Ahmad Zainal Abidin yang sudah memaparkan materi pada awal sesi. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembahasan 10 soal terkait perawatan Pirantik. Nah, sebelum kita akhiri, apakah dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan? Dari Kak Tesalonika atau Kak Waida atau Kak Sekar, ada yang ingin ditanyakan kepada materi atau pengajar? Monggo silakan, masih ada waktu. Mungkin tidak ada yang ditanyakan ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir pada sesi malam hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Zainal Abidin. Mungkin kita cukupkan sesi pada malam hari ini. Siap, Kak. Saya sebagai pemateri pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman semuanya saya akan meeting ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Siap, Kak. Terima kasih semuanya. Semoga kompeten.